Selamat sore. Sore ini saya bersama dengan seorang pemuda dari Papua, pemuda Papua, namanya Hendrikus Yeimo. Ini program perdana talk show dari Suara Papua TV. Isinya hanya bincang-bincang tentang berbagai isu yang ada di Papua, isu-isu yang dekat dengan masyarakat Papua. Sore ini saya dengan Hendrikus akan bincang-bincang tentang pendidikan dan literasi di Papua. Oke, selamat sore Bung Hengki. Selamat sore Pak Arnold. Ini Pak Hengki ini ketua Kosapa. Kosapa ini itu apa Pak Hengki? Baik, Kosapa itu akronim dari Komunitas Sastra Papua. Jadi Komunitas Sastra Papua ini komunitas yang didirikan pada tahun 2009 hingga sekarang sudah 12 tahun. Jadi Komunitas Sastra Papua ini dia punya visi besar adalah bagaimana mengkaderkan atau membangun Papua melalui tulisan. Nah, visi besar kami mengenai membangun pemuda Papua atau orang Papua dengan tulisan ini kami jabarkan dalam beberapa program, yaitu program literasi baca tulis, program berdiskusi, dan selain berdiskusi kami juga punya percetakan Kosapa. Selain berdiskusi kami juga membantu pemuda-pemuda Papua lain untuk menginisiasi komunitas-komunitas literasi berbasis gereja, berbasis di masyarakat, di kampus, bahkan sampai kami ke sekolah-sekolah. Jadi membantu pemuda untuk menginisiasi agar supaya literasi itu bisa berkembang, bertumbuh subur, dan anak-anak Papua bisa bersaing di dunia tulis menulis. Seperti itu program yang sudah ada. Dalam perkembangannya ini Kosapa sering melakukan untuk dalam upaya mengembangkan kapasitas anak-anak Papua, termasuk dalam upaya untuk menarik anak-anak Papua untuk terjun di dunia menulis. Ini seperti apa sudah saja dalam, kalau Kosapa ini hadir sejak tahun 2009, artinya kan sudah hampir 12 tahun ya. Ini seperti apa? Baik, pertama kami Kosapa melihat bahwa Papua ini sangat luas. Dan Papua ini sendiri memiliki 250 suku dan bahasa. Nah, ini kami Komunitas Sastra Papua menyadari bahwa untuk menuliskan tentang budaya, menuliskan tentang sastra yang ada di masyarakat, itu tidak bisa dilakukan oleh 1-2 orang. Tidak bisa dilakukan oleh jurnalis, tidak bisa dilakukan oleh peneliti. Tetapi bagaimana kemudian kami merumuskan program pelatihan menulis agar supaya anak-anak Papua yang ada di Papua, mereka kemudian bisa menulis. Mereka menulis tentang diri mereka. Mereka sendiri yang mengedit hasil tulisan mereka, lalu mereka publikasi sendiri, agar supaya
kebudayaan atau sastra, produk sastra seperti cerita rakyat, puisi yang ada di daerah masing-masing, atau kesusastraan yang ada di masing-masing suku, itu kemudian bisa dipotret oleh anak-anak Papua itu sendiri. Sehingga kami melatih anak-anak menulis di mana-mana itu maksudnya seperti itu. Karena kembali ke visi tadi, visi kami adalah bagaimana membangun Papua melalui budaya tulisan. Jadi kalau bicara membangun berarti bukan dalam konteks hanya infrastruktur, tidak. Tetapi kita lihat juga dari aspek literasi ini sangat penting. Sebab ada umum yang mengatakan bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang fasih berliterasi. Sehingga siapapun yang fasih berliterasi, maka dia akan mampu bersaing dengan bangsa-bangsa besar di dunia. Nah, oleh sebab itu orang Papua sudah mulai melakukan praktik literasi ini sejak zaman misionaris dulu. Ketika mereka melakukan kontak dengan orang Papua dan membuka sekolah pada tahun 1855, Injil masuk 1857, mereka buka sekolah di Miei di Wondama. Nah, saat itulah orang Papua mulai berkontak dengan dunia literasi. Berkembang hingga sekarang kami melihat bahwa literasi ini putus. Nah, sehingga kami mencoba menghidupkan kembali dengan pendekatan tadi, pendekatan yang lebih milenial, agar supaya anak-anak generasi milenial ini tidak hanya fasih dengan budaya tutur, tapi mereka juga bagaimana fasih menuliskan kesusastraan, kebudayaan, etnografi, cerita-cerita apapun yang ada di kampung mereka, yang ada di melekat di marga mereka, yang ada diwariskan secara turun-temurun. Ini kalau dalam upaya ini Kosapan hebat luar biasa karena berusaha untuk mengubah tradisi lisan menjadi tradisi, mencoba membawa anak muda Papua untuk masuk dalam tradisi menulis. Nah, dalam upaya seperti ini Kosapa sampai sejauh ini sudah, kan tadi saya ada singgung juga soal ada penerbitan ya. Ini kami di kantor sempat mendapat satu buku. Nah, buku ini ditulis oleh Topilus Bastian Tebai, bukunya seperti ini. Bukunya ini judulnya Antologi Cerpen Aku Peluru Ketujuh. Nah, ini buku keberapa yang dicetak oleh Kosapa ini? Sampai sekarang ini sudah berapa buku yang sudah berhasil dicetak dan penulisnya adalah anak-anak Papua. Baik. Jadi upaya-upaya yang kita lakukan di komunitas sastra Papua, setelah kita melatih menulis, kami juga membantu mengedit beberapa buku. Jadi buku yang ditulis oleh anak Papua sendiri, oleh intelektual Papua, disertasi mereka juga mereka serahkan ke kami untuk mengedit lalu mempublikasikan. Kami juga membantu beberapa pemuda untuk mengedit opini hingga mencetak menjadi sebuah buku. Jadi buku pertama yang kami cetak itu ada 3 buku. Pertama tadi yang sudah Pak Arnold tunjukkan, Antologi Cerpen Aku Peluru Ketujuh karya Topilus Bastian Tebai. Yang kedua Kansina Fananin hingga Kamboja yang ditulis oleh almarhum John. Kemudian yang berikut adalah Titisan Embun yang ditulis oleh Alex Giai. Nah, itu buku pertama yang kami cetak. Nah, buku yang sekarang kami cetak ini baru kolaborasi dengan penyair-penyair di Timur Leste. Jadi penyair-penyair Timur Leste dengan penyair Papua kolaborasi dan mencetak buku. Dan itu sudah dicetak tahun ini, tahun 2021 keluar. Jadi dari 3-4 buku yang sudah kami cetak, itu masih ada juga majalah yang sudah kami pernah cetak. Ada juga dalam bentuk PDF. Bisa nanti search di Google. Majalah anak kami pernah buat. Kami bantu mengedit buku-buku yang bermuatan lokal.
Itu lalu dikerjakan oleh saudara Ibu Roma bekerja sama dengan Pemda Jaya Wijaya tentang buku Wita dan Waya. Itu juga kami kerja. Jadi kami juga terlibat membantu pemerintah untuk bagaimana supaya kearifan lokal yang orang Papua punya ini kemudian bisa diajar di dalam sekolah. Nah, itu yang kami Kurikulum. upayakan, kurikulum atau bisa minimal bisa masuk dalam muatan lokal. Kalau sampai saat ini artinya sudah terbitkan beberapa buku, dan kalau mendengar bahwa ada sejumlah draft buku, cerpen, dan ya, sejumlah terbitan lain yang ada di Kosapa ini, kendala paling utama yang dihadapi Kosapa dalam menerima naskah-naskah buku maupun cerpen dan menerbitkannya, itu kendala paling utama yang dihadapi Kosapa itu apa? Seperti apa? Ini pertanyaan yang mesti kita pecahkan bersama. Dan memang benar bahwa kami menerima sejumlah buku yang sangat relevan untuk dimasukkan ke dalam muatan lokal, agar anak-anak Papua yang misalnya lahir besar di kota, yang tidak tahu bahasa ini kemudian bisa belajar bahasa, yang tidak tahu kebudayaannya kemudian bisa belajar kebudayaan. Namun yang kami kendala saya pikir hanya dana saja untuk mencetak buku. Di Papua ini anggaran untuk infrastruktur terlalu besar, tetapi bagaimana untuk membangun infrastruktur dari aspek SDM untuk mengangkat orang Papua menjadi orang yang hebat di bidang literasi itu minim. Sehingga ini menjadi satu atensi kepada pihak terkait agar bisa menggelorakan lagi kembali atau melihat lagi kembali karya anak-anak muda Papua. Banyak sekali anak-anak muda Papua yang menulis masih terkendala. Ada yang menulis secara individu, juga terkendala untuk mencetak. Kemudian yang sudah masuk ke komunitas sastra Papua juga terkendala untuk mencetak buku. Seperti begitu. Jadi selama ini yang kami kerjakan adalah kami menjual buku yang sudah kami cetak. Itu kemudian hasil dari itu kami kumpul, lalu kami cetak buku-buku yang baru lagi. Misalnya seperti kemarin antologi puisi. Tapi ada juga bantuan dari senior-senior kami yang peduli memang dengan literasi, dan mereka menyadari bahwa literasi ini penting, sehingga mereka memberikan sedikit bekal untuk kami mencetak. Gitu. Berbicara tentang mendorong dalam upaya mendorong bahasa-bahasa dan budaya Papua ini masuk ke dalam muatan lokal, itu sejauh ini sebagai ketua Kosapa dan sebagai pemerhati literasi di tanah Papua, Hengki melihatnya seperti apa? Baik, jadi saya melihat begini. Pertama, kalau kita berbicara tentang bagaimana bahasa ini memasukkan ke dalam muatan lokal, saya pikir ini sesuatu yang memang harus dimasukkan ke dalam muatan lokal. Nah, tetapi buku yang berbentuk dalam bahasa daerah, dicetak, tulis dalam bahasa daerah, itu saya pikir buku-buku yang harus diedarkan seperti di kota-kota. Karena kalau misalnya buku-buku yang kami cetak dalam bahasa daerah kemudian disebarluaskan ke kampung-kampung misalnya, itu tidak efektif karena penuturnya masih aktif di sana, para penuturnya. Nah, sehingga buku-buku yang berbahasa daerah itu dicetak sebanyak mungkin agar supaya didistribusikan ke wilayah perkotaan yang notabene anak-anaknya sudah sedikit memahami tentang bahasa dan budaya mereka. Karena dengan begitu mereka akan terbantu mengetahui tentang bahasa daerah mereka. Jadi dengan mereka ketersediaan buku-buku, dengan adanya bacaan-bacaan alternatif, anak-anak muda ini saya yakin mereka tidak akan tinggalkan bahasa.
karena ada persediaan buku. Kalau bukunya tidak ada lalu kita mengajak mereka untuk belajar bahasa daerah, ini sama saja kita memaksa mereka untuk mereka tidak akan melek untuk belajar lagi. Sehingga saya pikir perlu ada buku-buku tentang bahasa daerah. Bagaimana mau kerjakan, pemerintah harus membuka diri, bekerja sama dengan lembaga-lembaga adat yang ada, bekerja sama dengan komunitas-komunitas yang konsentrasi dengan literasi, supaya sama-sama menulis menyelamatkan bahasa yang ada di daerah agar dia tidak punah. Ini dalam perbandingan untuk melihat bagaimana melestarikan bahasa yang merupakan salah satu unsur dari budaya, itu misalnya di luar Papua itu terutama soal bahasa daerah ini dimasukkan sebagai mata pelajaran dan diajarkan secara umum di sekolah, entah dia berasal dari penutur bahasa maupun yang bukan. Nah, dalam konteks Papua, dalam upaya memproteksi budaya, bahasa sebagai salah satu unsur budaya, itu dari pemerintah sendiri, pemerintah Provinsi Papua maupun Papua Barat, termasuk pemerintah di daerah ini, Anda melihatnya seperti apa? Baik, jadi yang saya lihat bahwa pemerintah belum serius kerja soal aspek kebudayaan. Jadi kita semua di Papua ini saya lihat masih euforia dengan agenda-agenda politik. Agenda-agenda politik dan yang literasi ini diamputasi. Sehingga bagaimana kurikulum atau bagaimana bukan kurikulum, bagaimana bahasa daerah ini bisa dimasukkan ke dalam muatan lokal, ini saya pikir tergantung kecakapan dari dinas, misalnya dinas pendidikan. Kalau dinas pendidikan kembali melakukan kolaborasi dengan misalnya tadi seperti Dewan Adat, dengan komunitas-komunitas yang konsen dengan bahasa untuk menyelamatkan bahasa daerah, lalu menggerakkan kembali untuk melakukan pendokumentasian bahasa dulu. Setelah melakukan pendokumentasian bahasa, sudah ada bukunya, kerangkanya, lalu kita bawa masuk ke dalam muatan lokal. Nah, kalau kita belum kerja untuk melakukan pendokumentasian bahasa daerah di Papua, saya pikir mimpi kita tentang bagaimana agar bahasa daerah ini dipelajari oleh anak-anak muda ini akan terkendala karena kekosongan bacaan, kekosongan panduan untuk anak-anak ini mereka bisa tahu bahasa daerah. Sehingga meskipun di daerah lain di Indonesia itu mereka sudah memasukkan kurikulum, tapi kalau di Papua ini saya lihat kalau misalnya di daerah-daerah yang sudah memang punya buku-buku bahasa, tentang bahasa, ada kamus lagi yang sudah dicetak, ini saya pikir alangkah baiknya langsung bermitra dengan gereja, bermitra dengan sekolah agar ada pendidikan alternatif untuk bahasa daerah. Jadi supaya minimal anak-anak yang misalnya lahir besar di kota atau misalnya lahir di kampung tapi besarnya di kota, ini juga yang tidak tahu bahasa kemudian bisa ada ruang untuk mereka belajar. Kalau ruang-ruang untuk belajar bahasa tidak ada, sampai kapanpun kita hanya mimpi bagaimana supaya orang Papua menguasai bahasanya, itu tidak akan terwujud. Sehingga perlu kerja kolaborasi. Nah, kita harus perlu kolaborasi supaya di era modern ini kami tidak hanya mengikuti perkembangan dari luar, tetapi bagaimana kami juga menyiapkan diri untuk bisa berkompetisi dengan orang-orang di luar. Nah, kenapa orang di luar lain pede gunakan bahasa daerah lalu kita di Papua ini macam tidak pede seperti begitu? Ini menjadi pertanyaan serius untuk kami. Tidak hanya pegiat literasi, tapi saya pikir sudah harus menjadi wacana di asrama-asrama mahasiswa atau di kampus-kampus, karena ini sangat penting. Karena banyak kita sibuk
disibukkan dengan konflik, disibukkan dengan politik, disibukkan dengan persoalan ekonomi sosial, akhirnya kebudayaan kita ini pelan-pelan hilang, punah. Termasuk salah satunya adalah bahasa daerah. Untuk mau menyelamatkan, ya mari kita kerja kolaborasi. Oke, Pak Hengki, ini menarik juga karena menyinggung soal pendidikan, terutama ketika anak-anak ini mau diajak untuk belajar menulis, membaca, ini tidak terlepas juga dari fondasi berbicara tentang pendidikan. Nah, ini yang menyedihkan adalah saat ini di sejumlah daerah di Papua terjadi konflik, misalnya di Maibrat, di Intan Jaya, Nduga, Puncak, Timika, dan Pegunungan Bintang. Nah, ini kalau dilihat di daerah-daerah konflik ini, pendidikan yang harusnya menjadi dasar dalam membentuk SDM, membina SDM, melahirkan SDM ini tidak berjalan maksimal. Nah, ini menurut Kosapa bagaimana? Baik, jadi ini kami dari Kosapa melihat bahwa di Papua ini, terutama di daerah konflik ini, sedang terjadi loss generasi. Artinya satu generasi ini mereka tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Artinya ini ancaman serius untuk Papua ke depan. Anak-anak ini tidak mendapatkan pendidikan, tidak ada sekolah alternatif. Kemudian gereja sibuk dengan menangani masyarakat, tetapi ruang-ruang untuk bagaimana anak-anak ini mendapatkan hak atas pendidikan mereka itu diabaikan, bahkan terabaikan. Nah, sehingga menurut kami itu perlu hari ini yang perlu dilakukan adalah bagaimana semua pihak, terutama dinas pendidikan, kemudian komunitas-komunitas pemuda-pemuda yang ada di daerah konflik, untuk kita bersama-sama berkolaborasi untuk mendistribusikan buku-buku ke daerah-daerah konflik, agar supaya anak-anak yang di sana, kalau misalnya mereka tidak mendapatkan pendidikan formal, tapi kemudian mereka punya pilihan lain, mereka bisa mendapatkan pendidikan non formal. Pendidikan non formal sebagaimana yang digalakkan oleh misalnya komunitas-komunitas seperti komunitas mengajar, Papua Mengajar, dan lain-lain. Saya pikir ini satu langkah positif yang dilakukan oleh generasi muda untuk bagaimana mengajar anak-anak Papua di daerah konflik. Nah, kita ini eskalasi konflik tinggi, tapi kita dipaksa untuk harus mengikuti tantangan globalisasi. Bagaimana mengikuti media global ini, media massa, media mainstream, media massa yang sedang banyak. Saya pikir sarana-sarana terkait dengan dunia media massa dan lain-lain hanya aksesnya di kota. Tapi kalau di pedalaman masih sangat relevan untuk kita kirim buku-buku. Jadi kita harus melihat Papua ini adil begitu. Kalau di kota kita bisa akses internet untuk akses perpustakaan, buku-buku dengan gampang, yang di kampung juga harus sama begitu. Sehingga di Kosapa kami tawarkan untuk bagaimana bisa datangkan buku-buku, kita berkolaborasi, lalu buku-buku ini kita kirim ke kampung. Bagaimana caranya? Ada, kita punya konsep. Dan juga bagaimana supaya masyarakat ini bisa melek untuk membaca, ada, kami punya langkah-langkah juga untuk bagaimana supaya orang bisa membaca cepat satu buku atau tidak memahami dengan mudah. Sudah kami latih juga ke beberapa tempat di pinggiran kota di Jayapura sini. Langkah konkret seperti apa yang menurut Kosapa tepat untuk mengatasi persoalan literasi di Papua yang boleh dibilang masih minim? Kemudian langkah konkret apa yang tepat untuk mengatasi munculnya loss generasi di daerah-daerah konflik di Papua ini? Silakan Pak Hengki. Baik,
yang saya lihat adalah agar supaya literasi ini bertumbuh di tengah masyarakat dalam situasi konflik itu memang susah, karena masyarakat ini panik, mau menyelamatkan diri atau mau menyiapkan generasi emas mereka untuk bisa berkompetisi dengan anak-anak lain. Ini menjadi dilema yang sangat serius. Nah, sehingga bagaimana supaya hak-hak dasar anak-anak ini bisa terpenuhi, itu harus